Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SD. Untuk pertemuan yang ketujuh di semester 2 tentang materi pengelolaan data. Nah, kalau kemarin sudah belajar tentang menafsirkan data dalam berbentuk berbagai macam bentuk diagram. Nah, untuk pertemuan ini akan disajikan dalam bentuk diagram garis dan juga diagram lingkaran. Seperti biasa, kalau misalkan ada kendala nanti bisa hubungi ke nomor Ustadz Ustazah yang telah tertera di sini ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian nanti harus bisa membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti di depan nanti diagram garis nanti Ustadz contohkan. Terus selanjutnya, kalian juga harus bisa membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai materinya. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Jadi kalau misalkan kemarin itu diagram batang, menggunakan batang ya bentuknya. Nah, sedangkan kalau diagram garis dia pakai titik-titik terus nanti disatukan berbentuk garis dianya. Nah, untuk contohnya itu coba perhatikan panen padi berikut. Oke, di sini ada dua ya. Untuk yang mendatar itu keterangannya tahun, sedangkan ini yang ke atas itu tandanya itu panen dalam bentuk ton. Nah, juga ada titik-titiknya nih yang tadi dibilang. Ada titiknya 2017, 20, 2018, 30, 2019, 50, dan 2020 itu 40. Nah, ditarik garisnya inilah yang namanya diagram garis. Nah, ini grafiknya ya, dianya dari sini ke sini naik, terus dari sini ke sini dia turun. Nah, untuk membacanya seperti biasa, seperti diagram batang. Ya, untuk data yang sudah disajikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil panen tahun 2018 30 ton ya, ini ya. 30 ton, sedangkan 2020 dia 40 ton. Kalau untuk jumlah panen terbanyak yaitu yang paling tinggi, yaitu tahun 2019 50 ton. Sedangkan yang paling sedikit itu yang paling rendah, yaitu 2017 20 ton. Kalau misalkan ditanya berapa jumlah panen selama 4 tahun, ditambahkan saja nih. 20 tambah 30 tambah 50 ditambah 40 hasilnya 140. Selanjutnya lagi ada membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau lingkaran artinya bentuknya lingkaran ya. Pada diagram lingkaran, suatu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, nilai setiap bagian itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Ada juga dalam bentuk derajat ya. Derajat itu artinya besar sudut dari yang terbentuk pembagian lingkaran tersebut. Ya, ada dua. Kalau persen artinya per 100, sedangkan kalau untuk derajat dalam satu full derajat itu 360 derajat, artinya per 360. Sesuai dengan soalnya ya nak ya. Contohnya nih seperti ini. Nah, ini ada beberapa bagian disatukan menjadi bentuk lingkaran, di mana ini dibagi menjadi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada badminton itu 30%, sepak bola itu 40%, lari itu 10%, sedangkan basket dia 20%. Nah, untuk jumlah siswa yang menyukai dari hobi ini totalnya 30. Oke. Jadi 30 siswa ini 30%-nya menyukai badminton, 40%-nya menyukai sepak bola, 10%-nya menyukai olahraga lari, sedangkan yang sisanya basket ya 20%. Kalau ditotalkan semua ini 100 nih, karena bentuknya persen ya, bukan derajat. Kalau persen artinya 100. 20 tambah 30 tambah 40 tambah 10 itu nilainya 100. Kalau misalkan kurang dari 100 artinya masih ada bagian yang kurang. Gitu ya. Berdasarkan diagram dapat disimpulkan nih. Nah, untuk mencarinya, untuk gemar lari, nah yang lari kan 10% nih. 10% artinya 10 per 100. Kita kalikan berapa? 30. 30-nya itu banyak siswa. Jadi kalau misalkan lari
10% yaitu 10/100 kita kalikan banyak siswanya yaitu 30. Menjadi berapa hasilnya? Yaitu 3 siswa. Kalau misalkan lagi ditanya yang lain, yaitu yang gemar basket. 20% artinya 20/100 dikalikan banyak siswanya ada 30 yaitu 6 siswa. Jadi ya, kalau misalkan badminton artinya 30%, 30/100 kalikan 30 banyak siswa itu 9 siswa. Kalau misalkan gemar sepak bola artinya 40% yaitu 40/100 dikalikan 30 banyaknya siswa ini sama dengan 12 siswa. Kalau misalkan ditanya olahraga paling disukai yaitu sepak bola. Kenapa? Lihat saja diagramnya. Potongannya lebih besar ya. Artinya sepak bola yang lebih banyak peminatnya. Sedangkan olahraga yang tidak disukai yaitu lari. Yang paling kecil potongannya bisa dilihat di gambar. Artinya yang minat dengan lari itu sedikit. Seperti itu ya. Jadi untuk mencarinya itu kalau misalkan dalam bentuk persen, dia artinya per 100. Tapi beda kalau misalkan lingkarannya dalam bentuk derajat. Kalau derajat artinya pernya bukan per 100 tapi per 360 derajat. Cuman itu yang membedakan ya, tergantung di soal. Dia pakai persen atau pakai derajat. Untuk soal latihannya ada 2. Yang pertama yaitu kerjakan latihan 4 di buku cetak halaman 142 ya. Jadi di buku cetaknya halaman 142, latihan 4 bagian yang B. Bagian B saja ya. Sedangkan untuk yang kedua, kerjakan latihan 5 di buku cetaknya juga di halaman 143, itu bagian A-nya saja. Jadi ada 2 ya, halaman 142 dan 143. Untuk latihan 4 hanya bagian B, sedangkan untuk latihan 5 hanya bagian A saja. Seperti biasa kalau misalkan sudah dikerjakan, fotokan hasil jawabannya dan kirim ke link yang telah disediakan. Saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.